Halo semua, perkenalkan nama saya Karin Felicia dari kelompok Eximotal. Nama saya Zaza. Nama saya Jonathan Harrell. Nama saya Indra. Hai, nama saya Joanna. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu aplikasi Eximotal. Aplikasi Eximotal adalah aplikasi yang diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus serta anak-anak PAUD untuk mengenal dan mempelajari ekspresi dan emosi. Berulang kali terdengar teriakan dan kegaduhan di beberapa kelas sekolah kami. Nampak kepenatan yang luar biasa juga dari para pendidik. Apa yang terjadi? Di sekolah kami terdapat 30% anak berkebutuhan khusus. Beberapa dari mereka sering meluapkan emosinya yang tidak jelas, yang sulit untuk diterka dan dikendalikan. Selamat pagi, Bu. Bisakah Ibu membantu kami memberi penjelasan tentang apa saja kesulitan selama ini dalam melatih anak PAUD, apalagi anak berkebutuhan khusus dalam mengenal emosi dan ekspresi emosinya? Kalau berbicara tentang anak berkebutuhan khusus dalam menangani terutama dalam hal emosi mereka, memang bukanlah hal yang mudah, karena terkadang anak berkebutuhan khusus itu bisa tiba-tiba menangis, tiba-tiba marah, tantrum, dan itu tidak terkendali. Cukup sulit untuk saya sendiri sebagai pendidik anak berkebutuhan khusus untuk menangani hal itu. Jadi menurut Ibu, apa yang diperlukan untuk membantu tugas Ibu yang tidak mudah tersebut? Untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus itu sendiri ataupun anak-anak PAUD itu sangat diperlukan yang namanya alat peraga. Kenapa? Karena alat peraga sangat menarik buat mereka. Ada yang mereka lihat, ada yang mereka pegang, itu akan lebih cepat untuk mereka belajar. Dalam pembuatan alat peraga sendiri terkadang mengalami banyak kendala, terutama dalam hal waktu. Dalam membuat alat peraga itu sendiri memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua, ketika dibuat lewat kertas, melalui kertas atau apa, ketika mereka gunakan cepat rusak. Terus dengan alat peraga kita juga perlu tempat untuk menyimpan perlengkapan alat peraga yang kita buat. Oleh karena itu, terpikirlah oleh kami bagaimana membuat sesuatu yang dapat membantu dan menyelesaikan solusi untuk masalah ini. Mengapa tidak untuk membuat aplikasi yang bisa membantu melatih emosi anak-anak tersebut? Dan ternyata, dari hasil wawancara dengan beberapa user, anak-anak TK juga perlu sedini mungkin berlatih mengenal dan mengekspresikan emosi dengan tepat sebagai dasar untuk berikutnya dapat berlatih mengelola emosinya. Wah, berarti ini makin seru ya. Tidak hanya untuk anak-anak ABK, tapi bisa para pendidik di TK. Adapun user profile kami adalah guru PAUD, guru anak berkebutuhan khusus, orang tua PAUD atau anak berkebutuhan khusus, atau orang tua yang sedang perlu melatih anaknya mengenal emosi dan ekspresi. Peserta didik PAUD dan anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Aplikasi ini dapat digunakan dengan tablet, komputer, atau laptop dengan sistem Windows dan Mac, serta bisa di-download dan difungsikan menggunakan HP Android, sehingga bisa digunakan dimanapun, kapanpun diperlukan oleh pengguna. Kelebihan aplikasi kami adalah belum adanya aplikasi yang benar-benar dibuat untuk latihan ekspresi dan emosi untuk anak PAUD dan anak-anak berkebutuhan khusus. Aplikasi ini juga kami rancang agar dapat digunakan secara offline. Bagaimana cara menggunakan aplikasi kami? Ini adalah tampilan awal dalam menggunakan aplikasi kami. Di sini terdapat logo Eximotal serta button untuk buat akun serta untuk masuk. Kita akan klik untuk buat akun. Di sini akan diminta untuk memasukkan nama, umur, Gmail, serta password. Kita juga bisa daftar dengan Google. Kemudian kita bisa langsung saja mengklik buat akun. Dan di sini terdapat loading page-nya. Nah, kita sudah masuk ke dalam aplikasinya. Di aplikasinya, pada bagian home-nya akan ada section artikel serta motivasi. Di artikel ini adalah artikel-artikel yang akan memudahkan para pendamping-pendamping untuk lebih mengerti tentang bagaimana perilaku anak-anak ABK serta anak-anak PAUD. Di sini juga terdapat motivasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus dalam belajar. Kemudian ada bagian untuk learning. Di bagian learning ini terbagi menjadi dua, yaitu emosi serta ekspresi. Nah, sekarang kita udah masuk ke bagian emosinya. Di sini ada cara memulainya dan kita bisa mulai belajar. Setelah masuk
Lanjutannya kita akan melihat berbagai emosi yang bisa dipelajari. Misalnya kita akan mencoba di bagian senang. Nanti di sini akan ada video pembelajarannya, dan setelah selesai, checklist di sini akan berubah jadi warna hijau. Kemudian selanjutnya ada ekspresi. Di bagian ekspresi juga sama, ada cara memulai belajarnya, dan kita bisa klik mulai belajar. Di sini akan ada berbagai gambar emosi, seperti misalnya ada senang, marah, terkejut, sedih. Gambarnya juga bisa diklik. Contohnya ini marah. Di sini ada keterangannya, marah itu mengerutkan dahi, wajah melotot, wajah memerah. Setelah sudah, di sini ada bagian games. Nama gamesnya ini choose. Kita bisa tap kemudian mulai bermain. Nanti di sini akan ada video yang bisa ditonton. Dan setelah selesai, nanti ada pertanyaannya. Untuk anak-anaknya diminta untuk klik mana ekspresi yang benar ya. Senang, akan keluar tulisan seperti ini, hebat. Kamu menjawab dengan tepat. Misalnya kita klik jawaban yang salah, akan keluar, yuk cek lagi jawaban kamu. Dan di sini juga ada tempat untuk profilnya. Di sini ada namanya, ada foto. Bisa klik untuk ganti foto, ganti kata sandi, email, dan poin saya. Poinnya itu akan didapatkan dari bagian learning dan juga bagian games. Poinnya akan bertambah otomatis. Juga ada button keluar kalau ingin keluar dari aplikasinya atau keluar dari akunnya. Rencana tidak lanjut dari aplikasi kami adalah menambah, memasukkan video pembelajaran ekspresi emosi yang baru. Dapat menambah fitur cermin untuk berlatih langsung ekspresi emosi dengan wajah sendiri. Bisa dipasarkan melalui dinas pendidikan, ke sekolah-sekolah, ke para orang tua murid, melalui webinar-webinar tentang penanganan anak-anak berkebutuhan khusus, komunitas guru penggerak, komunitas guru belajar. Demikian pitching ide solusi dari kelompok kami.